kita lanjut tentang masih video viral ya Pak ya, videonya Oplivia ini. Bagaimana kita mengedukasi remaja-remaja tentang sebuah konsekuensi atas perbuatannya ya Pak? Nah ini kalau saya berefleksi, tentu kurikulumnya beda ya, zaman saya dulu sampai sekarang, tapi setidaknya kan kita melihat dulu nih, zaman kita sekolah gitu. Iya Pak. Kita mulai dari SD gitu. Kalau saya ingat saya ya, mungkin nanti teman-teman yang lain mungkin kalau ingat tentang pelajaran di sekolahnya. Seingat saya dulu SD itu dimulai dari SD, dimulai dari SMP, walaupun ada pendidikan moral Pancasila. Iya. Ya, pendidikan ada moral atau kemudian ada pendidikan budi pekerti. Seingat saya loh ya, seingat saya, koreksi kalau saya salah. Saya tidak pernah guru-guru itu secara langsung mengajarkan tentang konsekuensi. Karena konsekuensinya itu adalah konsekuensi agama. Kalau melanggar masuk neraka, kalau berbuat baik masuk surga, itu konsekuensi dari sisi agama ya. Tapi dari sisi tingkah laku, seingat saya ya, saya tidak pernah loh mendapatkan itu atau diajak praktek tentang itu. Coba, mungkin beda zamannya mungkin gimana Pak? Makanya kalau dulu kan mungkin karena seharusnya kan dulu malah ada kan karena ada pendidikan moral Pancasila, ada budi pekerti. Jadi pada saat kita sekolah seharusnya dulu itu akan ada edukasi tentang konsekuensi tentang tanggung jawab atau muridnya diajak praktek tentang itu gitu. Kalau sekarang mungkin nggak ada karena itu sudah beda pendidikan zamannya. Moral itu sudah nggak ada, budi pekerti sudah nggak ada. Kalau seingat saya loh, selama saya sekolah tidak pernah ada edukasi tentang itu. Tapi ditanamkan nggak Pak? Pada saat itu tuh jadi bentuknya itu hanya diajarkan, oh kalau misalnya kita salah, kita masuk neraka, kalau kita benar. Itu hanya dari sisi agama aja. Jadi bentuk-bentuk konsekuensi atau dampak pada saat kita melakukan kegiatan sehari-hari itu hampir tidak ada, seingat saya loh. Kalau saya sih ingatnya dulu kalau pelajaran PKN itu diajarkan tentang norma-norma. Tapi contoh-contohnya sendiri sih nggak begitu real ya Pak? Iya, kalau norma iya ya. Misalnya berbuat baik, menolong sesama, gotong royong, itu diajarkan. Dampak ini loh, konsekuensi ini loh yang ditekankan sama guru itu. Jadi atau mungkin zaman Pak Ben, kalau sekolah ya. Coba beda zaman kan, soalnya kan Pak Ben ya kan, kita sama-sama beda zaman ini, 3 generasi ya kan. Coba kalau zamannya Pak Ben gimana? Konsekuensi ya, bukan tentang pendidikan moralnya. Kalau pendidikan moralnya ya itu tentu ada, kayak ya tadi menolong. Kalau zaman dulu gini, yang saya ingat tuh punishment itu lebih menonjol dibanding zaman sekarang. Kalau zaman dulu, kalaupun ada guru yang melakukan dalam tanda kutip penghukuman itu oke-oke saja. Tapi kan itu bukan konsekuensi, Pak Ben. Itu punishment kan, punishment hukuman oleh guru. Bukan, akhirnya itu mendidik, membuat dasar bahwa murid itu akan menerima pelajaran itu. Akan ada konsekuensinya gitu, garis besarnya gimana? Kayak kalau disuruh berdiri depan kelas, kaki ngangkat satu gitu ya. Kan konsekuensi dari dia tidak tertibnya dia dalam kelas. Nah ini yang mungkin kalau kita soroti, punishment itu tuh mengarahkan pada edukasi konsekuensi enggak? Kalau itu kan hanya karena nggak ngerjain tugas atau rame di kelas gitu. Tidak menurut saya Pak. Karena menurut saya itu ya punishment ya tujuannya cuma satu, membuat anak menurut itu aja. Iya nurut kan. Dan memberikan efek jera tentunya ya. Nah efek jera sama menurut ini kan beda dengan menyadari konsekuensi. Menyadari dan kan? memahami. Kayak tadi loh misalnya saya upload video di media sosial, kan konsekuensinya ada kan. Iya. Konsekuensinya nanti kalau saya menikah, anak saya bisa ngelihat itu lagi, misalnya itu kan konsekuensi kan. Kalau yang diceritain Pak Ben tadi kan punishment, ya kayak Bunda Dita bilang kan, untuk membuat anak nurut kan. Ya, tujuannya itu kan, bukan untuk menyadari konsekuensi. Kalau saya ingat saya ya dulu waktu saya sekolah itu kok nggak ada, apalagi sekarang. Iya, apalagi sekarang yang anak-anak itu sudah punya konsep sendiri, contohnya tentang sopan santun, attitude, itu dia punya konsep sendiri yang berbeda sama zaman sebelumnya.
Atau bisa gini, mungkin orang tua juga masih harus ikut berperan ya untuk mendidik tentang konsekuensi. Oh iya Pak. Misalnya kayak gini kan sekarang TK. TK itu kan bukan menulis ya, gambar aja kan belum bisa kan. Ya ada yang sudah bisa, tapi rata-rata kan untuk menggambar bagus itu belum bisa, atau menulis lah. TK itu kan seharusnya kan anak-anak itu kan tidak diminta untuk menulis. Iya, atau tidak ditekankan untuk pelajaran menulis. Nah, akhirnya ada PR tentang menulis. Yang ngerjain kan orang tuanya. Iya, itu ada itu, Pak. Ya, bahkan SD aja yang ngerjain PR-nya kan orang tuanya. Iya. Soalnya orang tuanya nggak mau anaknya kelihatan bodoh. Iya. Nggak mau kelihatan nggak ngerjain PR gitu kan. Nah, ini kan peran orang tua kan. Kalau memang ya seharusnya itu nggak ada ya. Misalnya kayak gini, misalnya kayak ada anak yang malas belajar gitu. Iya. Ketika anak malas belajar kan konsekuensinya nilainya jelek. Iya, Pak. Bahkan nggak naik kelas gitu kan. Nah, bagaimana kalau orang tua ini dalam mengajarkan konsekuensi, ketika anak sudah dikasih tahu nggak mau, kasih tahu nggak mau, ya akhirnya kan ya sudah, kamu harus tahu tentang konsekuensi. Iya, artinya dibiarkan dulu ya Pak, sampai akhirnya memahami, tahu konsekuensinya. Kalau memang malas belajar ya dia nggak naik kelas, nggak bisa ngikutin pelajaran gitu kan. Tapi kalau ini dilakukan, nanti akan ada orang yang ngomong bahwa, wah itu orang tuanya nggak mau ngajarin anak dengan maksimal kan gitu kan, jadi repot kan. Dan ya orang tuanya juga mungkin apa perlu jalan tengahnya ya Pak, mungkin diajak untuk berbicara, kemudian si anak ini mau melakukan dengan sendirinya gitu. Ya, jadi dengan sendirinya. Bukan dibantu kan, kalau orang tuanya turun tangan ikut ngerjain PR anaknya, ini kan orang tuanya yang takut menimbulkan masalah baru. Penilaian itu kan. Nah ini yang maksudnya mari kita pikirin bareng-bareng gitu. Bagaimana memberikan edukasi tentang konsekuensi ini. Iya. Sehingga setiap hal yang dilakukan oleh generasi-generasi muda, dia berpikir akan dampak atau konsekuensi itu. Ini kita belum bicara tentang tanggung jawab ya, baru tentang konsekuensi. Konsekuensi dari sebuah perbuatan yang dilakukannya. Nah kayak kemarin kan kita pernah bahas video yang sebelumnya ya tentang yang pakai seragam pramuka. Iya. Ya karena dia nggak tahu konsekuensi kan. Iya. Sehingga berani masuk ke toilet umum. Melakukan hal yang bareng kan itu, cewek cowok dan bareng. Ini kan karena nggak mikirin tentang konsekuensi itu. Dan itu miris Pak, karena masih SMP kan. Iya. Kadang saya juga bingung juga loh. Ini mau mulai dari mana itu tuh. Iya kalau kita masih secara umum kalau itu mau kita masukkan di dalam kurikulum. Apalagi sekarang kan kurikulum merdeka. Setiap guru kan punya hak untuk membuat metode pembelajarannya sendiri. Ya. Jadi mungkin setiap mata pelajaran itu bisa dikaitkan dengan konsekuensi kan? Iya, ditambah kerjasama dengan orang tua ya Pak ya. Jadi sekolah juga bekerja sama dengan orang tua untuk... Bukan anaknya yang kerjasama kan? Kalau anaknya kerjasama orang tua kan yang ngerjain orang tuanya. Yang ngerjain orang tuanya. Ya karena ini PR kita bersama Pak. Oke, kalau kurikulum merdeka, para guru-guru itu punya hak untuk membuat materi yang sesuai dengan siswa. Seharusnya kan ini bisa dimasukkan. Bisa Pak. Nah ini yang jadi tanggung jawab kita bersama ya. Bagaimana agar setiap pelajaran itu juga mengandung edukasi tentang konsekuensi dan tanggung jawab. Yang termasuk di dalamnya adalah dampak dari penggunaan teknologi ya Pak? Iya. Itu mesti harus jadi konsen kan? Di konsekuensi penggunaan teknologi kan itu harus jadi konsen juga. Tetapi kalau semuanya menyadari konsekuensi, media sosial nggak rame, Vi. Kan walaupun udah tahu banyak yang melanggar juga, Pak. Nggak ada berita viral tadi. Kadang-kadang kan yang lurus-lurus aja tuh kayaknya nggak enak, Pak. Akan tetap semuanya kan akan ada ya. Akan ada, nggak bisa, Pak. Iya, tapi kan kita nggak. Ini yang kadang-kala banyak disalahpahami oleh orang. Misalnya gini, misal, Vi, yuk makan gitu. Terus kan Vi jawab, buat apa makan Pak? Toh nanti kenyang lapar lagi.
gitu kan. Kayak tadi kan, ini ngapain kita edukasi tentang konsekuensi, itu ada yang melanggar juga. Iya. Gitu. Kemudian dia membenarkan dari sisi hukum-hukum spiritual. Iya. Kan selalu ada dualitas, Pak. Gitu kan. Ada yang baik, ada yang Ada yang enggak. buruk. Ada yang konsekuensi dan ada enggak gitu Ada kan. enggak. Sejauh apapun atau sekeras apapun kita mengedukasi konsekuensi, akan ada orang-orang yang tidak konsekuen gitu kan. Iya. Jadi ngapain Pak kita berusaha keras? Nah, itu kan jadi Jadinya kalau begitu terbantahkan ya. Ya peradaban kita nggak naik-naik kalau begitu. iya. Artinya kan akan ada pembenaran-pembenaran Iya. bagi orang-orang yang malas. Setuju, Pak. Karena melihatnya selalu di titik akhir kan, bukan di awal kita mau melangkah. Jadi sudah, alah kan ada juga orang yang kayak gitu nanti gitu. Ngapain kita susah-susah gitu. Atau kayak tadi, ngapain kita makan? Toh nanti habis makan lapar lagi ya. Iya. Ngapain mandi? Juga nanti juga debuan lagi ya kan? Padahal sebenarnya males mandi. Nah, jadi berarti kan mau tidak mau ada yang konsekuen, ada yang tidak, ada hukum dualitas itu sudah alami. Yang penting kita berbuat. Iya. Yang penting kita melakukan satu tindakan untuk melakukan edukasi-edukasi yang baik. Iya, ada upaya yang kita lakukan ya, Pak. Iya. Nah, Oklinvia tadi, Vi, kan sebelumnya juga pernah viral juga kan? Iya, Jadi bukan hanya sekali ini kan? iya, beberapa kali dia viral. Jadi mungkin ada unsur kesengajaan ya, Pak? Atau edik. Oh, bisa jadi. Jadi Karena ini kan ediknya itu gini. Kalau kita post di media sosial, kalau kita tidak menyadari tentang permainan media sosial, kan dia akan selalu lihat yang like berapa. oh iya, itu penyakit baru mungkin ya, Pak? Kalau kemudian yang like sedikit kan dia akan berusaha untuk membuat like itu Iya. banyak gitu kan. Kecuali konten kreator ya. Iya. Kalau konten kreator, kalau itu sebagai profesionalisme, ya sama aja dengan wartawan-wartawan Yang konvensional berita, kan. iya. Dia akan selalu cari berita yang bisa diangkat. Nah, yang terpenting kan walaupun itu berita viral yang diangkat, harus ada sisi edukasinya kan. Iya. Bukan hanya sekedar memviralkan dan nggak ada edukasi gitu. Nah, kalau itu tidak hanya sekali, mungkin nggak itu edik gitu. Sangat mungkin sih, Pak. Karena banyak orang yang membicarakan, Iya. kemudian Walaupun berita itu viral kemana-mana, membicarakannya, ya. membicarakannya lebih ke menghujat ya, Nyinyir. nyinyir. Itu bisa, Pak? Bisa bikin edik juga atau gimana, Oh, Pak? bisa bikin edik. Seperti orang yang kecanduan akan sifat pengalaman-pengalaman yang nggak enak. Kalau itu berulang-ulang kan dia bisa kecanduan akan itu. Gitu. Jadi ini kecanduan dinyinyirin. Kecanduan nyinyirin. Jadi ada orang yang kecanduan nyinyirin. Ada yang kecanduan, Ada kecanduan dinyinyirin. Nah, Oh ini iya, kan sama, ada, kan? iya sama. Ada bahkan bukan orang itu, keluarga. Satu keluarga nyinyir bareng itu ada. Iya. Itu namanya kompak, Pak. Itu kompak. Oh, iya, itu iya. mungkin kebersamaan. Oh iya, Iya, kebersamaan. iya, dia menerapkan kebersamaan. Iya, menerapkan ya, kekompakan. Gotong royong. Gotong royong dalam bernyinyir. Bernyinyir. Iya. Nah, ini kan sama kan. Jadi mungkin dia orang-orang kayak Oklinvia ini dia edik tentang situasi yang bagi dia itu sebetulnya kalau kita melihat itu kan merugikan. Iya. Tapi bagi dia ini jadi kayak selebriti kan. Iya. Ya orang dia Dibicarakan. dinobatkan sebagai selebgram kan. Selebriti apa? Instagram ya, selebgram itu. Selebgram. Selebriti Instagram. Yang disebutnya kan selebgram. Iya, Ya, selebgram. artinya kan dia sudah mempunyai bargain position untuk memunculkan dirinya sebagai selebriti. Iya. Nah, ini yang kalau kita lihat, kalau ada anak-anak muda yang pengen seperti itu, kemudian itu jadi edik, ini yang jadi perlu kita waspadai. Kan? Iya. Jadi akhirnya dia membentuk sebuah budaya baru ya, Pak. Kalau mau viral, jadi kita nggak pikirin dampaknya, apakah itu baik atau buruk. Ya udah, yang penting kita viral. Ada manfaatnya atau tidak, Iya. gitu kan? Nah, kalau kita belajar tentang perkembangan ya,
semua hal yang berkembang di alam semesta ini kan kalau dia secara alami pasti butuh waktu kan. Iya. Melahirkan ya butuh 9 bulan 10 hari standarnya. Kalau kita nanam biji pohon, dia akan tumbuh tidak dalam waktu 1 hari 2 hari. Dia gitu kecil, terus bertunas, ada rantingnya. Kan perlu waktu kan, Ya, perlu waktu. Kan. Jadi sebetulnya viral itu nggak masalah kan? Viral nggak masalah, tapi instannya yang jadi masalah, Pak. Cara menjadi viralnya. Iya, cara menjadi viralnya ini. Kalau dia viral dan ternyata viralnya itu membawa manfaat kan nggak masalah kan? Iya. Jadi mungkin yang banyak disalahpahami juga orang-orang ini ada yang kemudian antipati dengan media sosial. Iya. Karena dia pikir semua media sosial itu hanya akan mencari viral gitu. Ya mau nggak mau sih, kalau konten kreator kan mesti harus cari yang viral. Iya, supaya Kalau dari view-nya sisi banyak. advertising itu kan nggak bisa disalahkan. Iya. Iya kan, Bliswas? Masuk produksi nggak mau cari viral? Iya, kalau dari sisi itu kan, nah dari sisi advertising, dari sisi marketing, ya tentu akan cari yang viral kan. Hanya saja kan viralnya ini bermanfaat atau tidak. Iya. Kemudian cara menjadi viral yang tidak alami ini yang perlu kita sikapi kan. Iya, Sehingga banyak yang cari instan. Seperti kayak kemarin yang rame mandi lumpur itu ya. Mandi lumpur apa Pak Ben? Ada kan yang rame kalau nggak salah. Mandi lumpur? Mandi lumpur. Ibu-ibu Oh. cari ibu mandi lumpur dibayar itu. Oh, nyari itu sawer ya? Saweran ya? Iya, betul. Jadi dia ngirim apa kalau di TikTok itu ada Mawar, yang ada harganya itu ya? paus, Oh, iya iya. Apa, Saya Ben? agak kurang paham yang itu. Coba di Kayaknya kalau Pak Ben yang mandi lumpur itu viral juga Iya. Pak Ben. Sambil sedikit gitu. Iya. Kayaknya banyak yang nyawer deh Pak Ben. Mak-mak jangan-jangan. Oh iya. Nah ini kan artinya kan viralnya itu nggak masalah. Ya kan karena advertising, marketing itu pasti viral. Iya Pak. Hanya saja cara untuk menjadi viral ini yang perlu kita garis bawahi Oke. kan. Nah kalau banyak anak muda yang kemudian menyadari kalau semua hal yang alami itu perlu waktu, maka paling tidak kan tidak banyak yang terjebak dengan cara-cara instan viral itu. Kalau banyak yang menyadari itu. Jadi dia juga akan berpikir kan kalau dia membuat kontennya bermanfaat, bergulir alami, ya biar masyarakat yang nilai kan. Iya. Nah perkara waktu itu bisa panjang. Bisa Bisa cepat juga. setahun, 2 tahun, 3 tahun ya. Karena itu alami. Nah kalau kemudian 1 minggu, 1 bulan gitu, dia pengen viral cepet, ya banyak cara yang kemudian Kita mandikan Pak Ben di Nah itu lumpur, Pak. Next video. Next video. next video. Jadi biar teman ngopi cepat banyak yang nonton. Oke Vi, kita ngopi lagi Kita Vi. ngopi lagi.